Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kita punya dua rekomendasi tema MIUI. Ya, masih tema MIUI karena Xiaomi yang saya gunakan ini belum mendapatkan update HyperOS. Jadi sambil menunggu Xiaomi-nya dapat HyperOS, kita masih akan review tema-tema untuk MIUI. Oh iya nih, sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Walaupun mungkin agak telat, bukan agak telat lagi ya, karena udah 1 minggu ataupun 1 pekan ke belakang untuk hari rayanya. Ya, di beberapa hari kebelakangan ini sampai di bulan Ramadan kemarin kita emang agak sedikit sibuk. Jadi jarang banget update untuk video terbarunya. Dan insya Allah untuk hari ini ataupun kedepannya kita akan aktif kembali untuk update tema-tema MIUI sampai nanti kita mendapatkan HyperOS. Dan oke nih, di video kali ini udah ada dua rekomendasi tema yang cukup keren. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip. Oh iya nih, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke ini adalah rekomendasi tema yang pertama. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Arc Knight. Ukuran file dari tema ini sangat kecil, hanya 12,3 MB. Sementara untuk desainernya Alred. Ya, ini temanya udah cukup lama, tapi kalau menurutku sangat recommended buat kalian yang masih menggunakan MIUI ataupun belum mendapatkan update HyperOS. Karena untuk tema ini dia belum kompatibel untuk HyperOS. Tema ini bisa kalian temukan dari region Indonesia ataupun dari region India. Dan ini adalah tampilan dari home screen-nya. Di bagian pojok kiri atas ini ada widget yang kecil tapi cukup komplit ya. Ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Sementara untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah dan ornamennya menggunakan warna blue. Contrast center pada tema ini ada perubahan. Di bagian atas ini ada wallpaper. Sementara untuk dari toggle-toggle-nya semuanya itu udah berubah. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Dan oke nih, untuk di bagian papan telepon pada tema ini lumayan keren. Untuk wallpaper di bagian atas ini sama seperti wallpaper yang ada di bagian control center. Sementara untuk numeric numbernya dia untuk fontnya dia mirip iOS ya, membulat gitu, tapi dia agak sedikit lebih ke atas. Dan untuk angka 5-nya dia warnanya berbeda. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian kontaknya. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Dan tema ini yang pasti juga merubah di bagian aplikasi pesan sistem. Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk di bagian balon catnya. Sayangnya untuk secara keseluruhan untuk wallpapernya itu semua sama. Dan oke nih, untuk di bagian recent app pada tema ini yang udah pasti ada perubahan. Opsi jendela mengambang di bagian atas ini ada perubahan, sementara tombol clear di bagian bawah sini juga ada perubahan. Dan untuk kontrol volume pada tema ini ada perubahan. Dia udah mengadaptasi kontrol volume versi yang terbaru. Ya, ada di sebelah kiri. Jadi dia nggak presisi ada di bagian tengah dan untuk ukurannya dia agak sedikit lebih mengecil. Dan oke nih, untuk setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan. Di sini untuk wallpapernya dia Arc Knight Amiya ya, dan ini agak berbeda dari wallpaper yang ada di bagian sistem lainnya. Sementara untuk di bagian bawahnya ini untuk fontnya dia keren ya, dan untuk tampilannya dia agak sedikit lebih mengecil. Tentang telepon, logo dari MIUI 14 di sini udah dirubah. Software versi di sini angka Jepang gitu, huruf kanji. Dan di sini kebanyakan juga menggunakan huruf kanji Jepang gitu ya. Ini lumayan keren. Dan untuk logonya kita lihat apakah tembus hingga ke bagian dalam. Ya, untuk logonya dia tembus hingga ke bagian dalam. MIUI 15. Dan oke nih, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian aplikasi pesan WhatsApp. Karena tema ini tembus hingga ke tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Ya, walaupun seperti biasa lah, dia tembusnya hanya di bagian luarnya aja, tapi ini udah lumayan keren. Saya suka sih untuk tema ini dia untuk warnanya blue-blue gitu ya. Dan oke, untuk di bagian lock screen-nya dia masih menggunakan wallpaper yang sama. Ada widget yang sama seperti widget yang ada di bagian home screen. Dan di bagian bawah sini ada kontrol untuk pemutar musik. Dan untuk kontrol pemutar musiknya dia keren ya, full screen gitu. Dan untuk di bagian sini dia nggak ada shortcut aplikasi apapun. Dan oke nih, sekarang kita akan masuk untuk rekomendasi tema yang kedua. Dan oke nih, ini adalah rekomendasi tema yang kedua. Sama nih, untuk rekomendasi tema yang kedua kalian bisa menemukan tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India.
Kalian bisa mencari tema ini dengan judul DVRX Pinker. Ukuran file dari tema ini lumayan besar ya, 71,9. Untuk desainer dari tema ini adalah Lana. Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk di bagian home screen-nya. Oh ya, untuk wallpaper di bagian home screen ini udah aku ganti. Dan buat kalian yang suka dengan wallpaper ini, coba kalian nanti request, karena menurutku wallpapernya sih biasa aja. Tapi kalau kalian aja yang menginginkan wallpaper ini, kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Nanti secara pribadi saya akan kirim ataupun balas komen kalian dengan link download dari wallpapernya. Dan oke, di bagian atas ini ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Dan di sini ada tulisan yang kecil-kecil banget ya. Ini nggak kebaca ya, mungkin karena faktor usia juga. Untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah. Begitu pula untuk di bagian control centernya. Untuk indikator baterai dan juga bar sinyal di sini ada perubahan. Oh ya, untuk tema yang pertama tadi juga udah ada perubahan kok di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan untuk tema di rekomendasi tema kali ini semuanya hanya kompatibel di mode gelap. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Di sini wallpapernya keren ya, dan saya cari untuk wallpapernya sama seperti yang ada di bagian sistem. Papan telepon pada tema ini ada perubahan. Untuk numerik nomornya dia keren ya, ada 01, 02, 03, 04, 05, dan secara keseluruhan semuanya fontnya itu keren. Kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Oh ya, untuk di bagian kontaknya, dia untuk avatarnya, kalau kalian gak ada foto secara pribadi, dia avatarnya menggunakan wallpaper yang sama seperti yang ada di bagian sistem. Dan yang keren dari tema ini untuk gestur animasinya, dia ada huruf-huruf kanji gitu. Dan oke nih, untuk aplikasi pesan sistem tema ini yang pasti ada perubahan. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian balon catnya. Sementara untuk tampilan di bagian luarnya, dia tampilannya akan seperti ini. Oh ya, saya minta maaf nih kalau di rekomendasi tema kalian atau di video kali ini itu banyak suara motor, karena kebetulan kita shot videonya itu siang hari. Dan oke nih, setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan. Tentang telepon, logo dari MIUI 14 di sini udah diganti jadi MIUI 2033. Jauh banget ya, selisih 9 tahun dari sekarang. Bahkan pasti menggunakan MIUI kayaknya udah enggak ya. Karena untuk tahun ke depan juga kayaknya MIUI udah dihapus. Dan secara keseluruhan untuk tipe Xiaomi yang terbaru ataupun Redmi atau Poco itu udah menggunakan HyperOS. Dan ini 2033. Dan untuk logonya sayangnya dia belum tembus hingga ke bagian dalam. Sama enggak seperti tema yang pertama tadi, dia tembus untuk logonya hingga ke bagian dalam. Kontrol volume pada tema ini sayangnya masih menggunakan tampilan standar, hanya untuk di bagian warnanya aja yang dirubah menjadi warna gelap. Dan untuk aplikasi pesan WhatsApp, tema ini udah tembus. Dia kayak edgy gitu ya, ataupun proof di bagian tepian gitu. Dan sayangnya untuk di bagian aplikasi pesan WhatsApp, sama seperti tema yang pertama tadi, dia hanya tembus untuk di bagian luarnya aja. Sementara untuk di bagian dalamnya dia masih menggunakan tampilan yang standar. Dan oke nih, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen-nya. Oke, secara default ya untuk di bagian lock screen wallpaper, apabila kita menerapkan wallpaper di bagian home screen, untuk wallpaper di bagian lock screen dia berubah seperti wallpaper yang kita terapkan untuk di bagian lock screen. Ada widget jam, hari, kalender tanpa adanya perakiraan cuaca, tapi di sini ada persentase untuk ke baterai. Dan di sini nggak ada shortcut aplikasi apapun, termasuk shortcut untuk ke pemutar musik. Dan gini, itu tadi dua rekomendasi tema keren tembus akar untuk MIUI. Ya, masih untuk MIUI karena kita belum mendapatkan HyperOS. Jadi buat kalian yang udah mendapatkan HyperOS, sayangnya tema ini nggak kompatibel untuk HyperOS. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.